Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik channel ini. Nah, kebetulan ini video pertama aku. Kenalin, nama aku Lisa. Jadi hari ini aku mau ceritain cerita yang sebenarnya udah viral dan kebetulan udah diangkat juga jadi film yang kita tahu sendiri, judulnya Lembayung. Cerita ini itu viral pertama kali itu di tahun 2022 di sosial media Twitter atau yang kenal sekarang dengan X. Cerita ini diangkat sekaligus diceritain sama orang yang mengalami langsung sama temennya yang bernama Pika dan Arum. Oke, jadi buat teman-teman yang belum dengar dan atau mungkin belum nonton filmnya, hari ini bakal ceritain. Sebenarnya cerita ini awal mulanya sebenarnya di tahun 2016 waktu Pika sama Arum ini ceritanya lagi praktek lapangan di sebuah rumah sakit swasta di Yogyakarta, dimana sebenarnya mereka ini awalnya ditugaskan di poli syaraf. Kebetulan di suatu hari kondisi poli syarafnya itu sepi, dan akhirnya karena poli gigi yang kebetulan ada di lantai bawah itu lagi ramai pengunjung atau pasien, akhirnya Pika dan Arum ini dipanggil untuk bantu ditugaskan di poli gigi. Tiba-tiba ada satu perempuan masuk. Perempuan itu menggunakan baju warna merah selutut dan rambut acak-acakan dengan mata yang penuh dengan kotoran kayak orang yang sakit mata gitu. Dia masuk, dia langsung duduk di kursi dental sebelum namanya dipanggil. Akhirnya yaudahlah, Pika dan Arum sebenarnya ngeliat itu juga agak aneh, terutama dengan posisi dia duduk yang duduknya itu juga absurd, kayak ngangkang gitu lah di bangku dengan kepala yang menengadah ke atas, bener-bener ke atas gitu, kayak udah siap banget untuk diperiksa. Sampai akhirnya Arum mendatangi si perempuan itu. Dia coba melakukan asesmen. Biasanya asesmen itu kan kayak ditanya untuk identitas dan keluhannya kayak gitu. Ketika ditanya nama, si perempuan itu kayak ngomong tapi kayak bisik gitu, suaranya pelan banget. Udah gitu dia kayak somo gitu, kayak mungkin ya kayak gitu. Ya udahlah, mereka walaupun nggak dengar sama sekali, mereka udah selesai gitu. Dan Arum udah cukup dengan itu. Akhirnya si perempuan dari posisi ketika dia coba menjawab pertanyaan dari Arum ketika assessment, dia langsung posisi mangap dari yang tadinya kamu kayak mangap gitu. Akhirnya Pika dan Arum putusin untuk keluar, tapi si Pika dan Arum ini bilangnya mereka cuma mau panggil dokter keluar. Nah, Pika dan Arum ini ceritanya nyamperin si dokter untuk ngasih tau kalau di poli gigi itu sekarang ada pasien yang nunggu, karena semua sistem di rumah sakit itu kebetulan sudah baik data online mungkin, jadi semua informasi kalau ada kayak pasien baru, nama pasien itu akan langsung terhubung ke handphone si dokter. Si dokter ngecek lah, udah nggak ada sama sekali ada pasien baru, nama pasien pun nggak ada muncul, nggak ada nomor antrean baru. Akhirnya bingung kan mereka, tapi si Pika sama si Arum ini kan mereka tahu sendiri kalau di ruangannya itu kan emang ada orangnya, ada yang datang. Akhirnya si dokter dan Arum ini pergilah ke poli gigi. Pas sampai di sana poli itu udah nggak ada orang sama sekali. Itu udah sore menjelang malam ya. Tapi yang aneh, Pika dan Arum nemu sesuatu cairan
cairan di kursi dental di tempat tadi pengunjung duduk itu banyak banget, jadi kayak menggenang gitu loh. Jadi kayak si kursi dentalnya itu banjir, tapi mereka di situ belum curiga, walaupun mereka udah menduga mungkin ini cairan dari si perempuan yang tadi datang. Akhirnya mereka bersihin pakai tisu, mereka lapin, udahlah itu. Dan mereka akhirnya nunggu, mungkin pasien ini akan balik lagi atau mungkin ada pasien baru. Mereka nunggu sampai malam, sampai akhirnya mereka menutup untuk pendaftaran di Poli Gigi. Singkat cerita, Pika dan Arum ini tinggal ke kos. Kebetulan mereka ini ngekos berdua, mereka tidur berdua satu kamar kos gitu kan. Mereka tidur, istirahat, beres-beres, udah semacam mereka udah siap-siap tidur, sampai tiba-tiba di jam 3 pagi mereka kebangun karena dengar ada suara wanita kayak mengeluarkan dahak gitu, kayak ngeluarin dahak, tapi itu kayak ngelebarin gitu, nggak sampai kayak suara mau muntah. Mereka coba cari sampai keluar, mereka takut mungkin orang sekitar atau ada temennya yang sakit butuh bantuan, butuh pertolongan. Mereka akhirnya nyari ke sumber suara sampai keluar kos, ke depan kos, tiba-tiba suara hilang. Dan di depan dan di luar itu udah sepi aja gitu, karena memang kan masih jam 3 pagi gitu. Mereka masuk lagi ke dalam dan berusaha buat tidur. Kejadian itu jadi setiap hari mereka tidur, jadi ketika kebangun nanti dengar suara orang ada mau buang dahak, begitu terus. Jadi singkat cerita udah seminggu kemudian, Pika dan Arum ini kan kebetulan beda shift. Arum di shift pagi dan Pika ini di shift malam. Tiba-tiba di jam kerja, Arum ini lari ke kosan. Dia coba gedor-gedor pintu, panggil Pika buka lah itu pintu kosan. Terus Pika buka pintu, dia kaget ngeliat temennya dalam keadaan nangis. Dia juga bingung karena kok Arum udah pulang, karena itu kan memang masih jam shiftnya dia. Ternyata Arum cerita kalau di balik punggungnya itu ada cairan persis sama kayak yang dia lihat yang ada di tembok kamarnya. Terus dia kan masih pakai baju praktek gitu ya. Ini Arum melepas baju yang dia pakai buat kerja itu, dia ke belakang, di belakang kosannya itu kebetulan kuburan, ada tanah kosong. Dia bakar bajunya di belakang, dia sambil nangis. Akhirnya Arum dan Pika, mereka udah ngerasain kejanggalan, tapi karena mereka selama ini diem buat disimpan sendiri kayak masing-masing aja, jadi di saat itu Arum curhat. Arum mulai ketakutan karena mungkin disitu mereka udah merasa mulai diteror. Karena takut, akhirnya Arum dan Pika mutusin untuk malam itu mereka nggak mau tidur di kamarnya. Akhirnya mutusin untuk nginep di kamar teman kosnya yang di atas. Mereka udah siap-siap tidur, akhirnya mereka tidur. Tiba-tiba di jam 1 pagi Pika kebangun. Ternyata dalam posisi yang badannya ketindihan, dia nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, dia cuma bisa buka matanya. Tapi di situ untungnya dia nggak ngeliat apa-apa, sampai akhirnya dia udah merasa semua badannya normal dan bisa digerakin. Dia bangun dengan kalian pernah ketindihan gak sih yang kayak pas bangun tuh kayak sesak nafas, tapi akhirnya ya udahlah, ketindihan gitu aja kan dia pikir. Akhirnya dia tidur, tapi teror di jam 3 itu balik lagi. Tapi yang membedakan kali ini, Pika itu merasa ketindihan, badannya nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, dia cuma bisa buka matanya. Dia melihat sosok lagi merangkak pakai baju merah dan menjulurkan lidah dengan cairan yang terus menetes. Dia merangkak ke tubuh Pika. Di setiap bagian badan yang gak ketutup itu dijilat sama dia. Dan Pika di situ bisa ngerasain kalau
lidahnya itu bertekstur, dan itu setiap dijilat itu bikin ngerasa badannya itu perih. Sampai sosok itu hilang dan Ika langsung bangun. Dan ketika bangun itu ternyata dia sama Arum bangun secara bersamaan, jadi kayak barengan gitu, dalam kondisi sama, yang kayak orang habis ketindihan yang muas-muasan. Sama halnya kayak Ika, Arum juga cerita kalau tadi itu dia ketindihan dan dia ngeliat ada sosok wanita merangkak pakai baju merah ngedeketin badannya dan ngejelatin semua badannya yang gak ketutup. Mungkin karena Arum ini sedikit lebih terbuka, dia pakai celana pendek, baju pendek, bahkan dia ngaku kalau area sensitifnya bahkan dadanya itu juga dijerat sama makhluk itu. Mereka akhirnya dan mutusin untuk gak tidur sampai pagi. Kebetulan juga teman-temannya karena heboh otomatis ikut bangun, dan mereka benar-benar nggak bangun dan mereka nggak tidur sampai pagi. Mungkin karena temennya ini merasa mereka tuh aneh atau janggal aja gitu. Akhirnya mereka ngusir Arum dan kita dari kamar mereka gitu. Mereka nggak mau menampung lagi dan Arum. Akhirnya mau nggak mau mereka balik lagi dong ke kosannya gitu. Walaupun dengan perasaan takut kayak ya mau gimana lagi, nggak ada tempat lagi, nggak ada yang mau menerima mereka mau nggak mau harus tidur di kamar mereka sendiri kan. Dalam keadaan bingung mereka mutusin untuk mungkin niatnya nyari pertolongan dari masalah mereka, karena mereka tuh udah ngerasa bener-bener kayak diteror. Akhirnya Pika mutusin untuk nelfon orang tuanya dan dia cerita semua yang dia rasain, semua teror yang selama ini ada di kosannya. Tapi sayangnya orang tua Pika ini justru terkesan kurang percaya. Mereka cuma bilang, oh mungkin kamu yang kurang ibadah, kamu kurang zikir, banyakin aja sholat, zikir, kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah, Pika mungkin kesel entah kecewa, akhirnya dia tutup teleponnya. Akhirnya Arum lah yang telepon orang tuanya. Tapi ya sama aja, mungkin kayak orang tua Pika, orang tua Arum ini juga malah terkesan cuek. Yang penting prakteknya selesaiinlah tugas prakteknya dulu. Ya udahlah, akhirnya mereka cuma kayak bisa istirahat berdua, mereka cuma bisa ngobrol berdua. Akhirnya setelah mereka bingung cari siapa lagi orang yang bisa nolong mereka di posisi saat itu, akhirnya mereka coba ngehubungin dosennya. Awalnya dosennya itu kan nggak yang kayak percaya, nggak yang langsung percaya gitu ya. Tapi kita ini coba kayak ngeliatin dia video segala macam apa yang mereka alamin. Akhirnya dosennya ini mulai percaya dan coba buat bantu mereka dari jarak jauh. Akhirnya mereka bikin sesi untuk ngaji lah di kosan itu kan. Gurunya juga udah coba ngedoain dari jauh. Mereka ngajiin sampai proses ngaji itu selesai. Mereka coba istirahat dan alhamdulillahnya di malam itu mereka bisa istirahat sampai pagi. Tapi pas subuh kan Ika mau sholat subuh, dia buka pintunya mau wudhu, dia nggak sengaja injek ke keset yang ternyata di keset itu ada cairan kuning yang di sekelilingnya itu udah ada kayak bekas kebakaran. Mereka bingung lah karena terornya tuh nggak berhenti gitu. Selama di teror itu mereka udah nggak makan karena setiap maksa buat makan pun mereka akan muntah karena baunya tuh ganggu gitu loh. Kayak di ruangan itu semua tuh udah bau aja.
bahkan ke diri mereka aja mereka ngerasanya mereka tuh bau. Mereka bingung dong, kayak orang frustasi, kayak orang gimana sih rasanya di teror nggak selesai-selesai. Jadi selama teror itu belakangan kan memang mereka itu jarang banget makan. Mereka itu juga mereka tuh takut tidur karena mereka tahu mereka mungkin ngerasain kalau si sosok ini emang ngeganggu mereka itu di dalam mimpi. Jadi ada satu hari dimana mereka tuh lagi ngerjain tugas, apa namanya, lagi sama-sama posisinya tempat di kasur. Tiba-tiba ada benda yang melayang ke arah mereka yang sebenarnya itu tuh jauh dari mereka, jauh di belakang gitu loh, kayak di ambalan yang harusnya tuh nggak bisa tiba-tiba jatuh ya. Kalaupun jatuh kan ke bawah dong, nggak mungkin ke arah mereka banget gitu kan. Udah gitu memang di saat itu posisinya emang nggak ada angin, jadi mereka udah yakin banget kalau emang itu nggak mungkin sesuatu yang terbang melayang. Mereka merasa kalau ini mungkin bentuk dari kemarahan sosok itu karena mereka nggak tidur. Mereka emang sengaja untuk tetap terjaga. Mereka nggak tidur karena mereka sama-sama takut tidur, takut melihat sosok itu. Akhirnya suatu hari mereka mutusin untuk pindah kosan. Mereka berharap dengan mereka pindah kosan itu memutus segala teror yang mereka rasain selama ini kan. Tapi sayangnya enggak, mereka tetap diteror. Sampai tiba di suatu hari, sebenarnya kan mereka memang takut tidur dan berusaha untuk terjaga dari rasa ngantuk. Tapi tiba-tiba malam itu di jam 7 malam, Pika itu ngeliat si Arum ini ketiduran. Pika bingung dong. Sebenarnya paling takut tidur kan sebenarnya memang Arum, karena memang Arum itu yang merasa lebih diganggu kan. Arum itu takut banget tidur, bahkan dia bisa dibilang trauma untuk tidur. Pika bingung ngeliat temennya tidur, dia coba buat bangunin tapi kayak cuma pindah-pindah posisi, berubah gerak, cuma kayak gitu, tapi nggak bangun-bangun. Bahkan Arum kayak gitu tidur sampai di pagi harinya si Arum ini bangun, tapi Pika ngeliat kalau si Arum itu kayak orang yang nggak bisa napas, kayak gitu loh, kayak orang yang nggak bisa napas. Terus dia nangis, dia panik. Dia juga ikutan panik dong, apalagi ngeliat temennya kayak gitu, udah gitu nangis. Dia bingung, dia nggak tahu harus ngelakuin apa. Dia akhirnya keluar, dia nyari bantuan, dia minta pertolongan ke orang sekitar buat bawa temennya ini ke rumah sakit. Akhirnya Arum itu dibawa ke rumah sakit, dibawa ke UGD naik mobil sama Pika. Nah, si Arum ini selama dalam perjalanan di dalam mobil itu, Arum sambil nangis, dia nanya ke Pika, kenapa kamu nggak bangunin aku pas tidur? Ya Pika kan rasanya udah ngebangunin, sebenarnya Pika memang udah ngebangunin, tapi memang nggak mau bangun gitu kan. Terus Arum pun tetap nangis sambil cubitin badannya gitu loh. Dia tuh kayak nggak mau tidur, nggak mau sampai tidur, dia tuh mau tetap terjaga. Jadi bahkan dia minta ke Pika tuh kayak, kalau misalnya aku tidur kamu kamparin aku ya gitu. Saking dia tuh nggak mau tidur gitu loh. Akhirnya mereka sampai ke UGD. Ya Pika nelfon orang tua Arum untuk ngabarin kalau misalnya Arum nih sakit bla bla bla, dibawa ke UGD, keadaannya gini. Orang tuanya akhirnya bilang mereka mau datang tapi habis zuhur. Sedangkan jarak dari rumah orang tuanya Arum ke UGD itu sekitar 3 jam. Udah Arum masuk UGD, dia dikasih selang makan, dikasih infus bahkan sampai 2. Nah, kekurangan cairan banget kan, walaupun memang mereka minum, tapi kan memang hampir nggak pernah makan, jadi mereka tuh kekurangan cairan banget. Akhirnya sampai si Arum ini sadar, tapi sadar tuh kayak orang yang bangun tapi nggak ada raganya di sana, tapi jiwanya nggak tahu kemana gitu. Jadi Pika bingung dong ngeliatinnya kayak gitu. Akhirnya dia ngehubungin orang tuanya lagi. Dia bilang Arum sakit, keadaannya kayak gini. Akhirnya untungnya orang tua Arum mutusin untuk berangkat saat itu juga. Saat sadar tuh Arum tuh sempat nanya sama Pika, aku tuh tidur berapa hari sih gitu. Kata Pika, kamu tidur cuma semalaman. Tapi Arum tuh merasanya kayak udah berhari-hari. Dia tuh sempet nyeritain ke Pika kalau dia tuh mimpi, dan mimpinya itu Arum cerita kalau dia ketemu orang yang ngaku dirinya itu sahabatnya Arum.
ngaku temennya Arum. Tapi Arum ini nggak tahu, bahkan dia nggak ngeliat wajahnya, dia nggak inget mukanya kayak apa. Mereka ngobrol, mereka main, Arum diajak makan segala macam, sampai tiba suatu hari mereka lagi ngobrol, terus Arum ngeliat si cewek yang aku temannya dalam mimpi ini tuh lagi ngagar-garuk tanah gitu loh, kayak ngagar tanah tapi pakai tangan, pakai kukunya sendiri gitu. Ngobrol-ngobrol sampai Arum bahkan nggak sadar kalau ternyata tanah yang digali sama cewek itu udah jadi lubang besar gitu kan. Cewek yang baju merah ini ngajak, ayo kamu kesini, ngerayu Arum untuk mau bareng-bareng dia masuk ke lubang itu, ngajak tinggal bareng segala macam. Cuma Arum kan takut. Akhirnya dia bangun dalam keadaan sesak nafas tadi. Dari situ mereka udah mikir dong, oh ini bukan sakit medis. Akhirnya orang tua Arum datang. Orang tua Arum sampai kaget melihat keadaan mereka berdua. Dia ngelihat Pika dan Arum itu kondisinya udah memprihatinkan banget kan. Bahkan orang tuanya Pika tuh sampai bilang, mereka itu kaget ngeliat Pika sama Arum karena mereka tuh udah nggak ada aura manusianya gitu. Karena saking udah kurus, kering, kayak udah nggak tidur gimana kan, kebayangkan dengan bentuknya orang tua Arum udah ngeliat kondisi mereka itu. Dia juga merasa mungkin ini bukan medis lagi, maksudnya teror yang selama ini tuh mungkin beneran emang dialami sama anaknya kan, sampai anaknya sakit, sampai anaknya kurus kering, keadaannya juga memprihatinkan. Akhirnya orang tua Arum memutusin untuk mereka diobatin secara spiritual. Orang tua Arum cari cara gimana caranya ngomong sama dokter biar bisa bawa anaknya itu keluar dari rumah sakit, dari UGD, sampai akhirnya dokter memperbolehkan mereka untuk bawa Arum keluar. Akhirnya orang tua Arum nyari orang untuk rukyah mereka. Yang rukyah Arum dan Pika ini namanya Pak Abdul dan Pak Rahmat. Akhirnya mereka dirukyah di kosan mereka karena posisi kamar mereka di pojok, dan saat itu kondisi lagi sepi karena siang hari teman-teman kos yang lain lagi kerja dan segala macam kegiatan di luar. Akhirnya mereka mulai proses untuk rukyah. Di situ Arum sama Pika posisinya duduk berhadapan. Mereka diminta sama Pak Abdul untuk fokus ke teror yang selama ini nimpa mereka. Kebetulan kan Pika ini dipegang sama Pak Abdul. Dipegang pundaknya, tapi tiba-tiba lama-lama pegangan si Abdul ini jadi keras, jadi kencang, maksudnya kencang, makin kencang. Lama Abdul tuh kayak mau nyekek gitu lah, jadi tangannya udah di bawah dagu gitu, jadi udah kayak mau nyekek gitu. Akhirnya orang tua Pika sama Pak Rahmat ngelepasin Pak Abdul. Saat Pika ngeliat ke arah Pak Abdul posisinya udah kayak merangkak mau ke arah mereka dengan lidah yang menjulur, dan bahkan sampai air liurnya tuh banjir ke lantai gitu loh, karena netes terus dari lidahnya itu kan. Ternyata Pak Abdul udah kerasukan sama sosok itu. Akhirnya Pak Rahmat berusaha berkomunikasi sama si sosok itu, tapi dia kayak orang kesulitan ngomong gitu, nggak bisa ngomong pun nggak jelas suara yang keluar apa, sambil dibacain komat-kamit gitu. Terus dipencet bagian-bagian tubuh tertentu sampai dia merasa kesakitan. Akhirnya dia mau menjawab setiap pertanyaan dari Pak Rahmat. Pak Rahmat coba tanya ke sosok ini, kamu suka ya sama mereka? Dia ngangguk. Terus Pak Rahmat nanya lagi, kamu mau yang mana? Dia nunjuk ke Arum. Di situ Arum histeris dong. Arum bahkan sampai teriak nangis. Dia bilang, kita tuh udah beda alam. Terus Pak Rahmat berusaha untuk biar bikin si sosok ini tuh mau pergi dari Arum buat berhenti gangguin lagi. Tapi sosok ini masih suatu syarat. Dia minta untuk bisa ngelus kepala si Arum. Dan gak cuma itu, sosok itu juga minta Arum untuk sembelih 17 ekor ayam hitam. Akhirnya udah Arum pun ngelakuin. Tapi plot twistnya adalah sosok itu ternyata bukan kuntilanak atau hantu perempuan yang selama ini mereka pikir. Di sosok itu tuh bentuk aslinya berupa pocong perempuan. Aku juga bingung ada pocong perempuan. Masih menurut Pak Rahmat, jadi dia
menyerupai bentuk wanita agar Ika sama Arum tuh suka gitu, maksudnya ya nggak bakal suka juga sih, menerima aja gitu. Ya gitulah akhirnya, alhamdulillah setelah proses rukiah itu semua balik normal. Ika bilang kalau Arum itu akhirnya dipondokin sama orang tuanya. Nah setelah pulang mondok akhirnya Arum pulang kuliah lagi di jurusan ekonomi. Nah, itu tadi cerita yang disampaikan Ika, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.